Halo, semuanya. Wah, eh, ya kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin vice versa ya, atau terbolak-balik. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Nunggu responnya, harap bersabar ya, karena antri ya, buat yang mau reading, konsul, dan sebagainya. Terima kasih ya. So kali ini temanya tentang, ya kita lihat gitu, energi, koneksi kamu sama dia ya. Kita mau lihat energi, koneksi kuat kamu dan dia itu ya. Ya kita lihat lah kayak gimana sih energi dia itu ya, perasaannya, pikirannya, semuanya ya. Yang ada ya dalam koneksi dia ke kamu, seperti itu. Oke, mari kita mulai. Aku sapu dulu ya. Oke. Trust. Di sini ada kartu trust. Aku ngelihat dia tuh apa ya, kayak lagi mikir tentang yakin atau nggak yakin sama kamu ya. Jadi trust itu kan tentang seseorang yang dia tuh overthinking sebenarnya. Dia memikirkan kamu, memikirkan koneksi kalian, mikirin relasi, hubungan kita ya. Jadi kayak ya mikir aja mau dibawa kemana ya gitu, atau ya hubungan ini mau dibawa kemana, arahnya bakalan kemana gitu. Beberapa di sini tentang keadaan ya, situasi saat ini, dimana ya mungkin dia tuh kayak pengen bilang ke kamu ya, mungkin kamu bisa menganggap aku tuh seperti orang yang bikin kamu kecewa gitu. Mungkin ya kamu kecewa kah, atau kamu sakit hati sama sikapku, tapi ya aku kayak gini juga karena keadaan. Nah itu ada yang pengen banget bilang seperti itu. Mungkin keadaan dia, atau ya situasi, pikiran, perasaan tuh kayak campur aduk. Nah jadi ya kadang dia pelin-pelan atau dia sering pelin-pelan ya. Ya seperti itu sih. Padahal ini ada orangnya yang keras gitu, tapi dia kerasnya ke kamu kah, atau dia terlalu keras sama dirinya sendiri? Dia merasa ya, aku tuh nggak bisa terlalu seperti apa yang kamu inginkan gitu. Mungkin kamu maunya begini begitu, tapi ya aku kan ya sebatas ini aja sih kekuatan aku belum bisa seperti apa yang kamu mau gitu. Dan di sini tentang apa yang udah terjadi ya, sebenarnya semua aku ingat. Dia tuh pengen katakan ke kamu baik buruknya koneksi ini, sakit atau suka dukanya, pedih-pedihnya, senang-senangnya sama kamu, ya semuanya dia ingat sebenarnya. Bahkan di sini banyak hal yang dia tuh nggak bisa lupa dengan kamu. Mungkin ya kalau kamu memang udah sangat berkesan, sangat bikin dia bahagia, ya dia susah lupa sebenarnya. Kadang dia mikir sih, apa bisa ya aku menjalani hari-hariku tanpa aku dekat sama kamu gitu. Kadang dia mikirnya seperti itu. Apa bisa aku menghadapi hari esok? Apa bisa aku menghadapi esok, lusa, bulan depan, tahun depan tanpa dekat sama kamu lagi? Nah dia mikir juga sih. Sini ada yang dia tuh merasa ya udah sayang sih, udah cinta sama kamu dan mentok ya ke kamu. Apalagi kalau ini memori, kenangan
indah itu banyak sama kamu ya. Kadang dia mikir aja sih, aku belum tentu kan mendapatkan orang seperti kamu, atau orang lain itu belum tentu seperti kamu gitu. Beberapa ini ya dia sembunyikan perasaannya ya. Ini kan ada orang gak jelas atau hubungan gak jelas gitu, jadi dia sembunyiin perasaannya. Dia pendam semua yang dia rasakan, dia sembunyikan semua isi hatinya itu. Kan di sini ada seseorang yang sebenarnya perasaannya itu jauh lebih dalam dari apa yang kamu kira. Mungkin kamu merasa ya aku ini apalah ya, buktinya dia sakitin aku, buktinya dia tuh bikin aku kecewa, berarti aku nggak gimana-gimana gitu. Tapi ini ada orang yang ternyata perasaannya itu semakin dalam sama kamu. Apalagi ya mungkin setelah terjadi perpisahan kah, atau ya udah nggak dekat gitu, atau ya semua tinggal kenangan mungkin, atau ya dia sudah kehilangan kamu, dia udah lepaskan kamu gitu. Apalagi ya kamu juga jadi ikutan lepasin dia gitu. Apa kamu mau menyerah juga? Apa kamu memang udah gak mau peduli lagi ya? Ya setelah dia rasakan itu semua, pada intinya kan dia kehilangan kamu. Nah di situ rasa-rasa baper, rasa-rasa sedikit-sedikit itu selalu terbawa perasaan sama kamu. So ya ada yang gak kesampean ya. Ada perasaan yang gak kesampean. Sebenarnya rindu sih, kangen sih, kehilangan sih, tapi ya dia memendam gitu, dia menyembunyikan semua perasaannya. Sampai ya kalau kita menyembunyikan sesuatu, kita pendam, kita tumpuk itu perasaan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu kan bisa meluap gitu. Ada kok masanya, ada kok saatnya dimana orang ini jadi kayak, iya ini perasaan gue jadi tumpeh-tumpeh nih sama lo. Nah seperti itu. So kalau ada energi seperti itu, ya aku ngerasa kamu bisa mengalami kayak semacam kontak batin dengan dia. Ya misalnya nih kamu ngerasa udah nggak seharusnya lagi lah peduli sama dia, atau kamu merasa kayaknya jalan terbaik aku harus fokus sama hidupku tanpa dia misalnya. Tapi kan kayak ada kan saat-saat dimana kamu tuh tiba-tiba baper, tiba-tiba bawa perasaan sama dia, tiba-tiba kayak merasa ya ikutan kangen, ikutan rindu gitu sama dia, seperti itu. Dan mungkin ini karena orang yang dia juga merasa bersalah, atau ada penyesalan yang besar karena dia sudah menyakiti. Kemudian ya dia merasa rasa cintanya ke kamu tuh biasa-biasa aja, tapi ternyata ya semakin dalam itu cinta ya. Ini sampai pakai hasrat. Nah ada tentang seksual di sini, dimana ya orang ini sebenarnya pengen sih gimana ya, aku mau ketemu nih, atau pengen sih kamu ada di sini, kamu ada di sampingku kah? Ya aku pengen kamu di hadapanku ya, biar aku ngapain gitu sama kamu. Nah karena ada hasrat, ada gairah yang dia pendam, ada perasaan yang dia sembunyikan atau dia pendam udah begitu lama. Jadi kayak ya pengen aja kamu tuh bisa nggak langsung ada di hadapanku sekarang tanpa aku berbuat apa-apa. Nah ada yang seperti itu. Jadi istilahnya kayak langit bisa nggak ya si Munaroh ini atau si Paijo ini langsung ada di hadapan gue. Ya soalnya gue pengen banget nih entah meluk dia ya mungkin dia pengen peluk kamu gitu, atau dia pengen kayak ya biar aku ngomong dari hati ke hati sama kamu secara langsung, bisa nggak ya kayak gitu, atau bisa nggak ya kalau aku komunikasi lagi sama kamu tanpa aku yang harus berjuang. Nah di situ sih. Tapi ya itu beberapa, tapi cuma kayak ya ada juga yang memang di sini kan tentang entah memang ini koneksinya gak jelas kemana ujungnya, entah memang karena ya kamu tahulah keadaan dia kah atau keadaan kamu yang menurut
kalian apa sih yang membuat dia tuh susah banget bergerak ke kamu. Ini mungkin kalau dari dalam tentang egonya, tapi kalau dari luar ya kan ada beberapa faktor. Nah, jadi dia tuh merasa ya kalau aku susah bergerak ke kamu, ya kamu pikirin gitu, aku tuh kayak gini karena apa. Nah, dia ingin kamu memahami, dia ingin kamu mengerti meskipun dia nggak banyak bicara gitu. Dan dia bilang kayak apa ya, mungkin kamu sekarang udah nggak mau terlalu baper, mungkin kamu sekarang udah nggak mau terlalu bawa perasaan ke dia gitu. Tapi dia bilang kamu tuh tetaplah seperti kamu yang apa adanya, tetaplah kamu tuh seperti sebelumnya. Jadi ya mungkin dia kadang ngerasa kamu sekarang udah fokus ya sama hidupmu, atau kamu mau menyerah kah gitu. Kadang dia merasa kamu mungkin mau menyerah, mungkin kamu merasa harus fokus ke depan, atau kamu kayak udah pakai logika gitu, nggak mau terlalu baper, nggak mau terlalu pakai perasaan. Nah, di situ dia bilang kayak ya lihatlah ke hati kecilmu gitu, kamu nggak kasihan gitu sama aku. Seperti itu ya. Jadi ada orang yang kayak mungkin dia kaku, mungkin dia orangnya pasif, dia orangnya misterius, dia susah berekspresi, dia tertutup gitu. Jadi dia kayak ya dia mau kamu tuh pahami gitu. Ya aku pengen kamu selalu mengerti aku, selalu jaga perasaanku dimanapun kamu berada. Jadi saat kamu menyerah, saat kamu udah nggak kuat menghadapi aku, ya cobalah lihat ke hati kecilmu gitu. Nggak ada lagi kah rasa-rasa kamu mau berjuang untuk aku? Nah kayak gitu. Ih, gemes banget ya. Oke lah. Jadi aku ngeliat dia tuh pengen kamu mencintai dia apa adanya, ya. Dia mau banget kamu tuh mencintai dia, ya buruk-buruknya dia, kurang-kurangnya dia, kelemahannya dia, ya meskipun dia sulit membahagiakan kamu. Ini ada yang childish sih, aku rasa. Ada yang kekanak-kanakan mungkin. Oke, di sini energi yang strong ada Cancer, Sagittarius ya. Lalu ada Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, ih baper banget nih kartu ya. Ada Pisces ya, Cancer, Scorpio. Ini strong banget elemen baperan ya. Strong juga di Libra. Nah, jadi ini yang strong ada juga Taurus ya, Sagittarius lagi ya, terus ada Gemini, Scorpio, ada Aquarius, ada Pisces ya, Aries, Virgo ya, Leo bisa energi saja. So dia tuh nggak mau loh kamu move on ya. Dia nggak mau kamu lupa sama dia. Dia nggak mau kamu tuh meninggalkan koneksi ini. Karena ya sebenarnya dia tuh udah gunakan intuisinya, dia gunakan kata hatinya. Nah kalian ini kan koneksi spiritualnya ada yang kuat banget gitu, apalagi twin flame ya. Ya mungkin beberapa ada yang karmic, soulmate, tapi ini yang ya vibrasi tinggi banget ini memang twin flame. Ya kita nggak usah banyak ngomong juga, dia tuh di sana bisa rasakan intuisinya, dia bisa rasakan kata hatinya. Ya dia merasa gitu, kamu mau meninggalkan koneksi ini kah? Kamu mau menyerah ya? Kamu mau move on ya? Nah aku nggak terima. Ada yang seperti itu. Atau ya paling nggak dia overthinking gitu, dia kayak mikir, ya kalau sampai kamu lupa sama aku, ya aku nggak ikhlas. Seperti itu. Dan di sini apa ya, dia tuh ada rasa-rasa baper,
tadi aku ada katakan dia tuh terbawa perasaan terus sama kamu. Kadang merasa, ya aku mau menuntut apa ya sama kamu. Aku pengen kamu begini begitu ya. Tapi akunya kan memang gak berjuang gitu. Jadi ada di sini orang yang sebenarnya ya dia introspeksi diri, dia koreksi dirinya, dia lihat ke dalam dirinya. Sebenarnya ya dia belum totalitas gitu kan. Dia belum benar-benar 100% kan berjuang ke kamu. Jadi kayak dia mikir, ya apa juga yang aku lakuin, aku juga orangnya bukan berjuang, jadi ya gimana ya. Nah, dia mikir seperti itu. Ini kan ada kartu orang yang baper dan banyak banget dramanya. Dia tuh sebenarnya pengen sama kamu, tapi apa yang dia lakukan? Dikit banget tindakannya, bahkan mungkin ya nggak ada sama sekali. Dia tuh hanya kayak tenggelam gitu di dalam perasaannya, terus dia perhatikan kamu diam-diam, mungkin dia memantau kamu dari jauh, atau ya gitu, dia hanya cari tahu kamu, hanya baper-baperan gak jelas, mikirin kamu, sampai energi dia tuh numpuk gitu. Jadi ya itu kan energi kalau numpuk connect banget gitu ke kamu. Jadi kamu kayak susah mungkin ya hidup tenang gitu. Kamu sulit jadinya bahagia sama orang lain karena orang ini fokus banget energinya menarik kamu gitu. So ya kita tuh sebagai manusia ya, kalau kita ingin seseorang bahagia, jangan kita terlalu memikirkan orang itu, karena kasihan loh orang itu, jadinya energinya ketarik ke kita terus. Nah, itu sebenarnya udah hukum alam tentang energi alam semesta. Kita itu kan bagian dari alam semesta. Jadi kalau ada seseorang yang sangat memikirkan kamu kan jadi sulit gitu bahagia. Kamu kan energinya jadi ketarik ke dia lagi. Kamu jadi kayak susah gitu membuka lembaran baru, bahkan mungkin dengan yang lain gitu. Ya, so, ya mungkin orang ini belum terlalu tulus gitu cintanya sama kamu. Memang ini perasaannya dalam banget, tapi dia sembunyikan gitu. Beberapa ini, ya dia sayangi kamu, dia cintai kamu, bahkan dia obsesi gitu. Cuma kan obsesi itu toksik sebenarnya. Jadi kayak ada orang yang sebenarnya kayak, ya kalau gue nggak berjuang, terus gue nggak bisa milikin lo ya, orang lain juga nggak boleh lah bahagia sama lo, ya gue nggak terima lah gitu, atau ya lo jangan bahagia lah sama yang lain. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, itu kan afirmasi yang negatif sebenarnya. Jadi ada orang yang seperti itu banget pemikirannya ke kamu. So ya gitu sih. Jadi entah dianya ini atau vice versa. Kalau kita tulus mencintai seseorang, ya biarin aja dia bahagia gitu. Harusnya dia biarkan kamu bahagia. Kalau memang kamu udah nggak mau gitu, tapi ya gitu, dia mikirin kamu terus, akhirnya kamu sulit bahagia karena energimu ketarik terus ke dia. Jadi bagi kita yang kalau memang mau tulus ya tulus aja, jangan terlalu dipikirin terus orang itu, karena kasihan sih orang yang selalu kita pikirkan itu jadi susah bahagia sama orang lain gitu ya. Jadi ya beberapa mungkin merasa apa ya, ini tuh dia mengakui kalau dia tidak lebih bahagia dari kamu. Beberapa di sini ya dia mengakui kalau ini karma buruk juga buat dia. Dia mengakui bahwasannya ya aku kalah sih. Memang akunya yang drama banget, memang akunya sih yang susah berjuang, memang aku yang ribet gitu. Bahkan di sini ada yang mengakui ya memang aku sih yang cinta banget sama kamu, tapi aku nggak berjuang. Tapi ada juga yang kayak dia mengakui ya kamu ternyata bisa bahagia tanpa aku, bahkan kamu bisa lebih maju, kamu bisa lebih berkembang tanpa aku, sedangkan aku tanpa kamu ya aku bukan apa-apa. Itu ada yang mengakui seperti itu ya. Jadi dia pendam gitu, kadang dia ngerasa ya sedih-sedih, mellow gitu ya, karena dia mungkin nggak sama kamu, dia tidak di dekat kamu. Tapi kadang dia ya mellow gitu, mau senyum-senyum sendiri kayak orang yang kadang ini orang songong gitu ya. Aku ngerasain aroma ada orang songong di sini. Dia tuh merasa
Kalau misalnya suatu saat kamu tuh bisa bahagia, apalagi suatu saat kamu bisa berhasil dalam hidupmu, itu kan juga karena aku gitu. Maksudnya kayak, ya kamu juga belajar kesabaran, kamu juga belajar kuat, itu kan karena kamu pernah koneksi sama aku. Jadi kayak, ya kamu beruntung lah kenal aku, kamu bisa terlatih untuk menjadi manusia lebih baik, bla 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 ya gitu. Jadi kalau dia misalnya sama orang lain kah, atau dia mungkin lagi sama teman, sama keluarga atau sama siapa, kadang dia tuh mau membicarakan kamu. Jadi dia tuh mau cerita-cerita kayak, lihat deh si ini, dia tuh bisa kayak gini tuh karena gue. Soalnya dulu dia sama gue, dia tuh terlatih untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, lebih sabar ya gitu. Ya ada orang seperti itu. Ini songong banget. Hmm, tapi ini memang ada yang merasa minder ya, minder sama kamu. Bisa minder ini karena dia terus-terusan merasa bersalah, takut nyakitin kamu lagi. Kadang ini ada yang merasa takut ngeganggu kamu. Kalau kamu udah bahagia ya, buat apa aku ganggu lagi? Atau aku nggak mau bikin kamu ribet lagi. Ini kalau benar-benar sayang ya, itu ada. Ya atau kadang dia mikir aja seperti itu. Udahlah kamu mungkin jalani aja dulu hidup kamu. Kita masing-masing aja dulu gitu. Ya memang hidup aku ribet lah gitu, tapi aku ngerasa mungkin aku harus belajar tanpa kamu. Atau ya kamu layak bahagia, kamu berhak memperjuangkan kebahagiaan yang lain meskipun kamu nggak deket sama aku. Nah ada yang ngerasa seperti itu. Dan dia merasa semua tuh akan baik-baik aja ya. Kadang dia mikir ya, kalau kamu memang yang terbaik, pasti suatu saat aku bisa berjuang ke kamu. Kalau memang aku yang terbaik, pasti kamu bisa juga ke aku. Atau ya entah siapa di antara kita berdua, itu pasti ada yang memulai duluan untuk berjuang, kemudian sama-sama berjuang. Itu ada. Dan di sini dia tuh meskipun sering ya sembunyikan semua perasaannya ke kamu, tapi dia kayak orang yang dia sering berjanji sama dirinya sendiri. Ya kita mau bersatu atau enggak, atau kedepannya ini hubungan membaik atau tidak, ya aku akan terus memperhatikan kamu. Dia kayak komit gitu dalam hatinya. Kamu sampai ke depannya akan terus aku pantau gitu. Kalau memang kamu nanti suatu saat memang ada kesempatan sama aku ya, kenapa enggak? Atau aku ada kesempatan ke kamu ya, kenapa tidak? Seperti itu. Ribet banget. So, ini ada juga tentang memaafkan ya. Memaafkan ini konteksnya luas banget. Kadang dia tuh pengen kamu maafin aku lah, meskipun aku belum minta maaf. Supaya karma-karmaku ini cepat selesai. Ya kamu maafin aku lah meskipun aku belum berbuat apa-apa. Itu ada. Tapi ada juga yang dia berusaha memaafkan keadaan. Mungkin dia kadang berusaha memaafkan semuanya. Ini beberapa tentang ya dia mikir ini kayaknya ada hubungannya dengan keluargaku, keluarga yang aku punya, atau memang lingkunganku, atau memang egoku dari dulu ya seperti ini. Ada yang kayak dia merasa ya semua hal yang dia lakukan itu ya banyakkan hal-hal duniawi. Dia sadari kok itu. Cuma dia rasa ya mungkin ini jalan hidupku ya. Atau kalau suatu saat memang kamu benar-benar pelabuhan terakhir buat aku ya, pasti aku akan lepas dari ini semua. Atau kamu tuh akan ke aku juga gitu, atau ya aku akan ke kamu juga kalau memang kamu yang terakhir buat aku. Ada yang seperti itu. Oke? Nih, dia merasa kadang aku pengen menyerah ya, kadang pengen buka lembaran baru, fokus sama yang lain. Aku udah berusaha kok ya, cuma kadang aku baper lagi, bawa perasaan lagi sama kamu, apalagi kalau ingat-ingat kebaikanmu. Ini baperan banget ya.
Eh, ini strong di Pisces sama Cancer ya. Terus ada Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Capricorn, Scorpio itu strong juga ya. Bisa energi saja. Nah ini ada yang twin flame banget. Nah aku melihat seperti itu. Aquarius itu juga strong ya. Di sini beberapa ada energi Virgo juga ya. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi saja. Jadi dia simpan perasaannya sendiri gitu. Ini orang yang dia udah komit sih untuk ngasih hatinya hanya sama kamu. Atau kalaupun dia nggak niat untuk komit, tapi kayak memang dia udah kuat gitu intensinya, memang udah kuat gitu. Menurut dia ya aku nyamannya kasih hatiku hanya buat kamu gitu, meskipun kamu ngerasa aku nih misterius, aku tuh diam kah atau aku pasif gitu, tapi ya ini hati ku pegang buat kamu aja gitu. Ada orang yang seperti itu, makanya dia mau inget-inget buruk-buruk kamu juga, atau dia merasa ya ada yang lebih wah gitu dari kamu. Dia merasa ya kan bisa juga aku bahagia tanpa kamu, harusnya begitu kan. Cuma selalu ada titik atau selalu ada masa dimana dia tuh selalu baper sama kamu. Jadi ya orang yang seperti ini dia pakai logika juga, ujung-ujungnya baper lagi, kangen lagi, rindu lagi sama kamu. Kadang dia lagi rame juga atau sama siapa atau kemana atau lagi sibuk juga tetap aja kayak ingat kamu. Mau tiba-tiba teringat, ya kita biasanya chatting nih tapi udah nggak ada chatting. Biasanya kamu ada di WA aku tapi udah nggak ada gitu, sedih banget. Ada juga kayak ya waktu dia makan dia ingat kamu udah makan nggak gitu, atau aku sama orang lain nih, kamu sama siapa ya di sana. Nah seperti itu. Atau ya kadang muncul netting juga, negative thinking. Kamu ngapain di sana gitu, kamu ada bersentuhan nggak ya sama yang lain, kamu disentuh nggak sama orang lain, karena aku di sini disentuh. Nah ada yang seperti itu. Ini baper dan drama banget ya orangnya. Atau kalian ini ada yang mirror, kamu pun kadang ngerasa gitu ya. Soalnya aku ngerasa di sini ada seseorang yang ya kadang aku bisa aja sih bahagia menjalani hidupku, pengen sama si ini nih atau fokus ini. Cuma ada aja pikiran aku ke kamu, kayak penasaran gitu, kamu baik-baik aja nggak di sana. Tapi kadang dia mikir sih, kamu tuh orangnya kuat, kamu tuh orangnya sabar kok, kamu orangnya tulus kah, atau ya aku ngerasa kamu tuh orang baik, jadi aku rasa kehidupan kamu pasti baik lah meskipun nggak ada aku. Nah ada yang seperti itu. So ya kadang dia tuh bisa sih emosi tiba-tiba, sensi tiba-tiba, kayak tiba-tiba nggak mood ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak yang harusnya semangat tapi tiba-tiba down, itu ada ya. Yang harusnya kayak bahagia nih, mungkin dia lihat yang lain, atau ya muncul tuh hasratnya mungkin ke yang lain, tapi tiba-tiba kok jadi nggak mood gitu. Soalnya kan yang dia lihat atau yang dia sentuh itu mungkin bukan kamu. Gitu ya, ini baper banget. Dan dia tuh suka banget ya semacam apa ya, kayak misalnya malam hari atau mau tidur, nah atau dia susah tidur. Nah kalau orang susah tidur itu biasanya kan gelisah ya, cuma ya dia simpan gitu perasaannya. Dia tuh sebenarnya kalau susah tidur, kalau dia di malam hari tuh gelisah, ya aku ngerasa di sini dia hanya fokus mikirin kamu gitu, tapi dia nggak mau ceritain ke orang, dia nggak mau nunjukin ke orang. Padahal kan kamu nggak tahu ya dia tidur sama siapa coba, atau dia sendiri atau gimana. Cuma ya memang dia gelisah itu susah tidur karena kamu,
tapi dia simpan itu perasaan. Dia tutup rapat-rapat, dia rahasiakan itu perasaan, dia sembunyikan semua perasaannya itu ke kamu. Jadi kayak ya cukup Tuhan aja yang tahu, istilahnya kayak gitu. Hmm, jadi ya kalau orang seperti ini, ya kamu susah sih nebaknya ya. Ini beberapa kalian, kenapa jadinya koneksinya ini semakin kuat? Karena mendam gitu, orangnya mendam banget. Ini energi demon ya, energi yang aduh suka banget mendam. Jadi orang terdekatnya pun aku rasa nggak tahu kalau dia berkoneksi sama kamu. Hatinya itu hanya ke kamu. Ini orang yang benar-benar bisa memanipulasi perasaan, bisa berusaha baik-baik aja. Jadi sahabat terdekat, teman terdekat, atau keluarga terdekat, atau siapapun di sisi dia, aku rasa itu nggak ada yang tahu bahwasannya dia simpan perasaannya ke kamu. Contoh ya, aku susah tidur nih. Ya karena kamu. Cuma aku diam aja, nggak mungkin aku ceritakan. Kalau aku cerita sama si itu ya bahaya. Ada yang seperti itu ya. Nah gitu sih kak. Jadi ya kalau dia bisa bicara juga, kamu tuh kayak gift loh, kamu kayak hadiah dari Tuhan. Beberapa kalian kalau kamu memang orang baik ya, kamu kan hadiah, kamu anugerah. Jadi susah lupa, susah dilupakan, ya. Dan di sini dia merasa tenang, nyaman, adem, ayem kalau mikirin kamu di malam hari, ya. Dia merasa seperti itu. Atau kalaupun gak malam hari ya, pokoknya di saat emosionalnya lagi naik atau dia lagi emosi lah, entah karena sesuatu, karena keadaan. Misal ya dia lagi sensitif banget kah, atau dia lagi sensi banget, atau dia ngerasa lagi jenuh ya sama hidupnya. Dia sebenarnya cukup pikirkan kamu aja, dia sudah tenang gitu. Ya, kadang dia juga bingung ya. Aku kok jadinya punya dunia sendiri, dan itu isinya tentang kamu dan orang lain atau siapapun nggak boleh tahu gitu. Kemudian ya di sini tentang kayak perubahan ya, banyak perubahan dalam hidupnya. Mungkin ini beberapa orang yang cuek ya, yang tadinya cuek banget apalagi soal menjaga perasaan, tapi sekarang dia mellow gitu ya, dia baperan nih sekarang. Dia kayak orang yang sensitifnya luar biasa, emosionalnya luar biasa. Jadi ya kadang mungkin dia kalau ingat kamu tiba-tiba matanya berkaca-kaca, atau tiba-tiba kayak pengen nangis gitu, cuma ditahan-tahan aja sendiri gitu. Ada nih orang yang sebelumnya dia santai banget, slow ya, kalau tidur juga ya tidur aja gitu, tapi ini kok susah tidur terus ya sejak koneksinya kuat sama kamu. Kemudian ya nih tentang guidance ya, aku ngerasa ini semua tuntunan dari alam semesta, bahwasanya ya mungkin dia harus kembali ke kamu supaya dia bahagia, atau ya semesta yang bekerja. Ini kan ada tentang spirit guide juga, malaikat penjaga, bahkan beberapa ini melibatkan leluhur. Jadi ya semua itu saling bekerja untuk membuka pola pikirnya atau membuka jati dirinya, sehingga ya dia harusnya tahu dia harus ngapain, dia harus bicara apa sama kamu untuk membuat hidupnya lebih tenang gitu. Kalau dia merasa tenangnya begitu, tapi kan ada lagi kehidupan yang bisa jauh lebih tenang, yaitu ya ini, mungkin dia harus bicara dari hati ke hati sama kamu, bahkan mungkin harus menemui kamu. Ini ada orang yang sebenarnya bukannya aku nggak mau komunikasi, cuma aku rasa lebih bagus ketemu. Bisa nggak kita ketemu ya, terus aku berhadapan lah sama kamu, ngomong gitu dari hatiku ke hatimu. Tapi ya bisa nggak ya itu terjadi tanpa aku harus berjuang? Ya kan aneh.
Cuma ini memang beberapa kayak gitu, tapi ada juga beberapa yang pada akhirnya semesta yang membuat dia bisa bertemu kamu. Entah nanti nggak sengaja, mungkin nanti tiba-tiba nggak sengaja dia miss call kamu, atau tiba-tiba nggak sengaja kirim pesan sama kamu, tiba-tiba kepencet dia add kamu, dia follow kamu, tiba-tiba kepencet unblock gitu, atau ya tiba-tiba mau pakai nomornya yang lain kah, atau akun yang lain. Ya tetap aja kayak nanti ada peristiwa yang tiba-tiba aja terjadi, dimana ketika orang atau manusia ini nggak melakukan sesuatu, ya nanti ada sih dorongan dari semesta, apalagi kalau memang kalian takdirnya bersatu, atau memang ya takdirnya ketemu, nanti ketemu, takdirnya komunikasi, nanti bakalan komunikasi juga, seperti itu ya. Oke lah. Ini gemoy banget ya. Aku kasih huruf sama angka. Ini ada M, E, Q, O, T, ada P, G, I, R, W, D, U, F, K, X. Ini ada X, ada H, S, ada B, M, E, Q, O, T, P, G, I, R, W, D, U, F, K, X, H, S, B. Nah, angkanya ini bisa sorry ya berisik. Angkanya bisa kaitan dia atau ke kamu ya. Ya. Mari kita lihat, ada angka 8, ada 2, ada 7 ya. Ya. Terus 4, 27, 10, 21, 5, 17, 24, 20, 19, ada 3, 29, 11, 1, 31, 30, 26, 13. Oke, sampai sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.